Haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damai-Ku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah geliat keinstanan dunia ini, kita mesti hati-hati. Sebab keselamatan itu tidak bisa diperoleh secara instan, melainkan membutuhkan proses, komitmen, dan kesetiaan. Sebagaimana budaya instan telah merasuk di dalam dunia kita ini, bahwa orang tidak hanya mencari makanan secara instan, secara cepat. Ada banyak mie instan yang ada dengan berbagai merek, bahkan ada mie Korea, ramen, dan segala sesuatunya. Dan kita mencari dan suka akan makanan-makanan instan itu. Kita perlu berhati-hati, sebab keinstanan bisa mempengaruhi pola pikir kita semua. Sehingga tidak sedikit pula orang yang ingin lulus kuliah secara instan, sehingga terbuka kemungkinan jual beli ijazah dan juga foto wisuda secara cepat
hanya beberapa bulan langsung lulus wisuda. Dan tidak sedikit pula bahwa orang-orang saat ini ingin kaya secara instan. Kita ketahui bahwa kemudian ada orang-orang yang mengikuti aktivitas dari orang yang suka pamer, si murah banget. Kenal kan? Nah, Indra Kents. Nah, kenal seperti itu, ada Doni Salamanan dan yang lainnya. Orang ingin kaya secara instan. Ternyata ketipu. Uangnya hilang. Kita perlu berhati-hati akan hal itu semua. Dan kemudian juga kita perlu berhati-hati bahwa oleh karena ajaran yang meminta agar supaya orang bisa selamat secara instan pun ada, dan ini dimanfaatkan oleh pengajar-pengajar yang lain, sehingga banyak orang yang oleh karena ingin selamat secara instan dengan cara mati sangit, meledakkan diri atau membakar diri. Itulah bahayanya oleh karena kita terjerembab dalam pola pikir yang instan. Saudara-saudari yang terkasih, keselamatan itu bukanlah keselamatan yang instan. Keselamatan membutuhkan komitmen dan kesetiaan. Sebagaimana keselamatan itu terjadi, nyatalah bahwa mereka yang hidup dalam kasih, itulah yang menyelamatkan. Itulah yang terselamatkan. Keselamatan terjadi kepada mereka yang hidup dalam kasih. Sebab dikatakan, barang siapa hidup dalam kasih, aku dan Bapakku tinggal di dalam dia. Aku akan datang bersama-sama dengan dia dan tinggal di dalamnya. Demikianlah bahwa kita semua yang oleh karena kasih itu tentu membutuhkan proses. Bahkan untuk sampai saling mengasihi dalam kesepakatan pernikahan pun membutuhkan proses, tidak bisa secara instan. Dan saudara-saudari yang terkasih, itulah kenyataannya, bahwa akhirnya kita bisa memahami bahwa kasih itu bersifat keabadian. Maka setiap detik, menit, jam, dan hari, dimanapun berada, kita diminta untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi Allah. Mengasihi sabdanya, berarti melaksanakannya selalu, dan mengasihi seorang akan yang lain. Dengan demikian, kasih yang sejatinya kita lakukan dengan komitmen dan kesetiaan, itu akan membawa keselamatan bagi kita semua. Dan bagaimana kasih itu sifatnya adalah kekal, maka kita juga bisa melihatnya dalam apa yang kita lihat di dalam proses sakramen perkawinan yang ada. Bahwa mereka yang kasih mengasihi menyematkan cincin kesetiaan dalam untung dan malang, suka dan duka, sakit dan sehat. Nah, semuanya itu diucapkan dalam janji kesetiaan, menyematkan cincin di jari manis. Dan itulah perlambang bahwa kasih itu senantiasa kekal dan abadi. Dan Tuhan menunjukkannya itu semua juga dalam sebuah hal yang sangat ada di dalam badan kita. Bagaimana hal itu? Bahwa kesetiaan, komitmen dalam kasih itu bersifat kekal dan keabadian. Mungkin kita bisa bereksperimen sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, silahkan boleh mengangkat tangannya semacam ini. Lalu kemudian lipat dan tekuk jari tengah, ya. Lalu kemudian setangkupkan tangan saudara-saudari, jari ketemu jari, jempol dengan jempol, telunjuk dengan telunjuk, jari manis dengan jari manis, kelingking dengan kelingking, ya. Nah, sekarang coba kita lepas satu persatu.
lepas jempol. Ya, bisa ya? Bisa lepas jempol? Nah, tutup lagi. Telunjuk, lepas. Bisa ya? Nah, kelingking, lepas. Bisa ya? Nah, sekarang coba lepas jari manis. Wangelepol tuh. Bisa nggak? Ada yang bisa? Susah, setengah mati. Nah, mengapa? Dan Tuhan memang menciptakan jari jemari kita ini secara unik. Dan akhirnya cincin perkawinan itu disematkan di jari manis. Nempel terus, lengket kayak perangko. Dan ini membuktikan bahwa kasih yang sejatinya ada pada diri kita bersama dengan mempelai dan pasangan kita itu telah dipersatukan oleh Allah. Dan semua yang dipersatukan oleh Allah itu sifatnya adalah kekal dan abadi dan akan terjalin sampai kekekalan dan keabadian. Bahkan ketika kita semua telah berakhir di dalam hidup ini, maka yang menyongsong kita adalah kekasih kita yang senantiasa telah bersatu di dalam cinta, yang telah saling menyematkan cincin yang sama di jari manis itu. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, apabila kita hidup di dalam kasih yang terjaga dalam komitmen dan kesetiaan kita, maka janji Allah yang ada bahwa kita semua akan terselamatkan, mencecap kebahagiaan surgawi. Sebagaimana Kristus oleh karena kasih-Nya mengorbankan diri bagi kita semua. Dan itu membutuhkan sebuah proses. Ada jatuh bangunnya. Dan di tengah-tengah itulah ketika kita tetap bisa menjaga kasih kesetiaan kita dalam komitmen kita untuk mencintai Tuhan kita, mencintai mempelai kita, mencintai keluarga kita, mencintai firman Allah. Ketika kita melakukan semuanya itu dengan penuh kasih, maka kasih itu akan menjaga jiwa kita sampai pada kekekalan. Dengan demikian, kebahagiaan surgawi nyata ada di depan mata kita. Tuhan memberkati kita semua.